Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Suara pedang bergema, mengadu kehampaan. Su Yi melakukan tendangan voli di udara, seperti Zhou Su yang diasingkan dan diasingkan, memegang pedangnya dan membunuh wanita berbaju hitam itu. Pada saat inilah Ye Tianku dan yang lainnya menyadari betapa menakutkannya pemuda berjubah muda dengan temperamen acuh tak acuh ini ketika dia benar-benar membunuh musuh. Sosoknya yang tinggi lurus seperti pedang panjang yang mengoyak kubah panjang. Seluruh tubuh dipenuhi dengan cahaya keemasan redup, yang jelas merupakan alam roda spiritual, tetapi kekuatan itu jauh lebih unggul daripada alam roda roh saat ini. Melihatnya dari kejauhan saja sudah membuat Ye Tianku dan yang lainnya merasa perih, takut, dan tertekan. Swiss. Dan dengan tembakan Su Yi, pedang Qi terhuyung-huyung, berubah menjadi aliran cahaya, menyilaukan gunung dan sungai, dan merobek kekosongan di dekatnya. Gayanya seperti peri yang menari pedang, membuat dunia takjub. Mata wanita berpakaian hitam itu sedingin listrik, jari-jarinya seperti pisau, dan dia membelah langit. Kehampaan bergolak, gunung dan sungai berguncang. Saat semburan kehancuran mengamuk, dunia berduka. Dalam sekejap, Su Yi dan wanita berbaju hitam itu bertarung sengit bersama. Salah satu pedangnya berbentuk vertikal dan horizontal, seperti peri. Tubuh seseorang penuh dengan kekuatan kaisar, dan di antara gerakannya, ada metode Tao yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Tanpa diduga, dalam pertempuran semacam ini, hanya Su Yi, yang hanya berkultivasi di alam roda roh, tidak dirugikan. Kapan di dunia ini orang yang menentang langit muncul? Ye Tianku gemetar, dan dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Ini, benar-benar keajaiban yang tiada duanya. Yongtu bergumam tanpa sadar. Semakin mendalam seorang praktisi, semakin jelas jarak antara alam roda roh dan kaisar. Sepertinya perbedaan itu hanya ranah yang besar, tetapi sebenarnya perbedaan itu adalah jalan yang utuh. Tapi kali ini, pertempuran ajaib seperti itu terjadi, yang membuat Ye Tianku dan Tu Yong tidak terkejut. Siapa anak itu? Dari mana asalnya? Keraguan memenuhi benak mereka satu persatu. Di medan perang, mata Su Yi cerah dan pertempuran berjalan lancar. Kecepatan pedangnya tidak cepat, tapi dia penuh dengan pesona misterius seperti makhluk liar dan cerdik, yang tampaknya meremehkan, tetapi kekuatannya menakutkan. Diremukkan dan dihancurkan oleh Su Yi. Wajah wanita berbaju hitam itu juga menjadi serius. Dia tidak tahu asal-usul Su Yi, dan bagaimana karakter seperti Su Yi bisa memiliki Taoisme yang begitu menakutkan. Tapi dia tahu bahwa dia harus menggunakan semua kekuatannya. Wanita berbaju hitam itu mengorbankan prajurit Tao-nya. Hasil yang tersebar menyebar dan dapat dengan mudah meruntuhkan gunung dan sungai. Ye Tianku dan Tu Yong tinggal jauh karena takut terpengaruh. Karena tingkat kekuatan ini, bahkan jika mereka tersapu, itu cukup untuk melukai mereka, atau bahkan membunuh mereka. Namun, di medan perang, Su Yi tidak pernah mengelak. Pedang Xuanwu dan tombak pendek perak bertarung dengan sengit, dan energi pedang serta guntur terus muncul dan pecah. Batu berubah menjadi abu. Di dalam kehampaan itu ada tanda-tanda keruntuhan, yang mengejutkan. Dari kejauhan, tampak seperti dua dewa, bertarung sengit antara gunung dan sungai. Namun, yang lebih menakutkan adalah bahwa dalam pertempuran sengit seperti itu, Su Yi tidak hanya tidak ditekan, tetapi menjadi semakin berani. Serangan wanita berbaju hitam. Sialan! Dia adalah kaisar di tahap awal Rana Xuanzao. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki tahap tengah Rana Xuanzao, dan dia telah menguasai Xuandao sepenuhnya. Hukum yang terkait dengan guntur. Ini juga merupakan peran kelas 1 di antara karakter di alam yang sama. Ini jauh dari sebanding dengan para kaisar yang belum menguasai hukum Xuandao. Namun, saat ini, tidak peduli seberapa banyak dia menggunakan seluruh tubuhnya, dia tidak dapat membantu seorang remaja di tahap awal Spiritual Realm. Terutama ketika dia sedikit ditekan oleh kekuatan Kendo Su Yi selama pertempuran, wanita berbaju hitam itu merasa tidak nyaman. Saya ingat bahwa warisan terkuat dari klan monster pegar darah Anda disebut Qiantong Minglei Yin.
Jika Anda tidak menggunakannya, Anda pasti akan kalah. Selama pertarungan, Su Yi tiba-tiba angkat bicara. Wanita bergaun hitam itu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Kalau begitu coba." Su Yi tertawa, dan serangannya tiba-tiba berubah. Swiss. Desir, desir. Sosoknya tiba-tiba tak terkendali seperti api, cepat seperti kilat, dan energi pedangnya yang tak tertandingi juga menunjukkan keadaan yang ganas dan destruktif. Tiba-tiba, saya melihat Su Yi tersenyum di kejauhan, dan berkata, "Saya baru saja lupa memberitahu Anda bahwa serangan jiwa ilahi tidak berpengaruh pada saya. Gunakan." Wanita berbaju hitam itu terkejut. Tidak menunggu dia sembuh. Saya melihat Su Yi menyapu pedangnya di langit dan tersapu dengan pedang. Ribuan pupil vertikal di kekosongan meledak satu persatu, seperti angin musim gugur menyapu dedaunan, dan mereka benar-benar terbunuh oleh pedang. Wanita berbaju hitam itu memiliki wajah pucat, batuk darah dari bibirnya, dan tubuhnya yang anggun bergetar hebat. Teknik rahasianya rusak, sehingga kaisar seperti dia juga menderita serangan balasan. Faktanya, Su Yi tidak berbohong. Dengan pedang 9 neraka yang menekan lautan pengetahuan, sulit bagi teknik rahasia kultivasi jiwa manapun di dunia ini untuk tiba-tiba membunuhnya secara mengejutkan. Mata wanita berbaju hitam itu memerah, dan dia sepertinya benar-benar terprovokasi. Su Yi tidak menunjukkan belas kasihan. Dalam pertempuran pembantaian sebelumnya, biarkan dia mengetahui detail wanita berpakaian hitam, paling banter, sedikit lebih kuat dari Tao Qianqiu, keturunan ketujuh Bima. Dan tahukah Anda, di luar kota Ziluo, Su Yi pernah mengalahkan 4 kaisar termasuk Tao Qianqiu dengan skor 1-4. 3 jari. Wanita berbaju hitam itu memiliki 13 bekas pedang berdarah di sekujur tubuhnya, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat. Setelah 10 jari, wanita berbaju hitam itu terluka parah, dan ditumbangkan oleh pedang, tombak perak terbang, batuk darah di bibirnya, dan ada tanda-tanda kelainan di sekujur tubuhnya. Dan Su Yi tidak terluka dari awal hingga akhir. Pada saat itulah wanita berbaju hitam itu benar-benar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan memilih untuk melarikan diri untuk pertama kalinya. Meskipun semua makhluk di dunia menggambarkan kaisar itu seperti dewa, tetapi bagaimanapun juga, itu bukan dewa yang nyata, dan tidak mungkin untuk melawan kematian mengetahui bahwa dia akan kalah. Sayangnya, Su Yi tidak pernah berencana untuk memberi wanita berpakaian hitam itu kesempatan untuk melarikan diri. Saat Su Yi mengeluarkan suara menggelegar dari bibirnya, pada wanita berbaju hitam yang melarikan diri, luka bekas luka pedang berdarah tiba-tiba muncul dengan untaian energi pedang, merambah tubuhnya. Dalam sekejap, wanita berbaju hitam itu dihujani darah yang lebat di sekujur tubuhnya, menjerit kesakitan dari bibirnya, dan sosoknya terhuyung-huyung. Sebelum dia bisa berdiri teguh, Su Yi meraih lehernya yang halus dan seputih salju. Jika kamu mengangkat trofi berharga yang cukup untuk membuat sensasi di dunia. Pada saat ini, pemuda itu berdiri di udara, kemeja birunya tegak seperti peri. Antara langit dan bumi, pemandangan seperti gurun yang rusak. Asap dan debu yang merusak memenuhi bumi yang hangus. Adapun kapal harta karun Yunlo, kapal itu terkoyak jauh sebelum pertempuran dimulai, berubah menjadi remah-remah. Dalam kehampaan, pemuda itu berdiri di dekat kehampaan, membawa seorang ratu di satu tangan. Ye Tianku dan Tu Yong di kejauhan terkejut. Ini adalah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang berakhir hanya dalam beberapa saat. Dan seorang raja dari klan iblis pegar darah ditangkap hidup-hidup oleh seorang pemuda di alam roda roh. Gambar seperti itu, melihat dunia, siapa yang tidak terkejut melihatnya? Kamu, siapa kamu? Wanita bergaun hitam itu menjadi pucat. Sebagai seorang kaisar, dia dulunya tinggi di atas dan dikagumi oleh orang lain. Tapi sekarang dia dicekik lehernya seperti ayam, tidak bisa melawan. Situasi seperti ini membuat wanita berbaju hitam itu terlihat dekaden, panik dan putus asa di hatinya, dan juga memiliki rasa malu yang tak terkatakan. Tidak masalah siapa saya, tetapi Anda harus ingat bahwa mulai sekarang, Anda hanyalah tawanan hidup dan mati. Su Yi menyingkirkan pedang Suandu, memandang Ye Tianku dan Tu Yong di kejauhan,
dan berkata, "Ikutlah denganku, ada yang ingin aku tanyakan padamu." Ye Tianku dan Tu Yong terbangun dari mimpi, saling memandang, dan tidak ada yang berani menolak. 300 mil jauhnya, ada pemandangan yang indah. Jauh dan sunyi, penuh minat liar. Suyi duduk di kursi rotan di tepi danau, menyipitkan mata dengan nyaman, berjemur di bawah sinar matahari, dan sesekali minum seteguk anggur. Ye Tianku dan Tu Yong berdiri di satu sisi, dengan takjub. Di tanah di samping Ye Tianku, Ye Boheng tetap tidak sadarkan diri. "Apa yang terjadi dengan klan ular hantu hari ini?" Suyi bertanya. Ye Tianku ragu-ragu sejenak, lalu berbicara dengan suara rendah. Seluruh cerita ini mirip dengan apa yang didengar Suyi di kapal harta karun Yunlo. Pada malam festival Lenterawan, Youdu, tempat terlarang di kota kematian, mengalami perubahan drastis, dan jalan Yin yang menuju Youdu rusak parah. Ye Yu, Kaisar Yuluoling, yang memasuki Youdu ratusan tahun yang lalu, sayangnya terperangkap di dalamnya. Tidak ada yang tahu apakah Ye Yu bisa kabur dari Youdu. Dulu, klan ular hantu selalu diperintah oleh Ye Yu, yang mengendalikan klan. Tanpa pemimpin, akan terjadi kekacauan. Insiden ini menjadi sumber perselisihan internal klan ular hantu. Sebagai salah satu dari 9 klan kerajaan di dunia bawah, klan ular hantu dibagi menjadi jalur utama dan 3 cabang. Belum lama ini, seorang tetua dari cabang suku ular hantu memimpin dalam mengusulkan untuk memilih seorang patriark baru. Satu batu menciptakan 1000 gelombang. Usulan ini segera diakui oleh sebagian besar tetua klan ular hantu. Tapi klan dari garis utama keluarga Ye menyatakan penentangan mereka. Perselisihan internal klan ular hantu dihasilkan dari ini. Pada akhirnya, Ye Donghe, tetua ketiga dari klan ular hantu, mengusulkan untuk mengadakan pertemuan klan, dan sekelompok tokoh senior dari klan utama dan 3 cabang membahas masalah tersebut bersama. Menurut aturan yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh klan ular hantu, Vena utama dan 3 cabang masing-masing memiliki segel giok leluhur. Untuk memilih patriark baru, Anda harus mengumpulkan 4 segel giok leluhur. Tapi sejak ratusan tahun yang lalu, ketika Ye Yu pergi ke Youdu, dia menyerahkan segel giok leluhur dari Vena utama kepada tetua ketiga, Ye Donghe, untuk diamankan. Dan Ye Donghe ini, dari cabang klan ular hantu, dia telah menyatakan dukungannya untuk pemilihan patriark baru. Selain itu, cabang pertama dan ketiga dari klan ular hantu telah menyetujui masalah ini. Segel giok leluhur dari cabang kedua juga telah disimpan oleh Ye Tianku. Dalam hal memilih patriark baru, Ye Tianku dengan jelas menyatakan penentangannya, percaya bahwa Yuluoling Huang hanya terperangkap sementara, dan belum waktunya bagi klan untuk memilih patriark baru. Sikapnya menimbulkan ketidakpuasan banyak tokoh senior klan ular hantu. Karena jika segel giok leluhur di tangannya hilang, menurut aturan klan, tidak ada cara untuk memilih patriark baru. Karena itu, beberapa orang tua dari beberapa klan mengirimi saya surat beberapa waktu lalu, membujuk saya untuk berubah pikiran. Ekspresi Ye Tianku tidak pasti, seseorang memperingatkan bahwa jika saya bersikeras untuk mengambil jalan saya sendiri, saya akan melawan mayoritas klan, dan cepat atau lambat saya akan dihukum berat oleh klan. Bahkan, Penatua Ye Donghe secara pribadi mengirim surat yang mengatakan bahwa jika Anda tidak berubah pikiran, Anda akan menanggung risiko sendiri. Omong-omong, dia menghela nafas panjang, dengan ekspresi kekecewaan di wajahnya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana klan akan menjadi seperti ini karena perubahan drastis dalam ibu kota terpencil. Kamu tahu, leluhur Ye Yu baru saja terjebak di Youdu sekarang. Suyi mendengarkan dan menegaskan, pasti ada sesuatu yang tersembunyi dalam hal ini, dan itu tidak bisa sesederhana memilih patriark baru. Ye Tianku tercengang, dan berkata, saya juga meragukannya, tetapi saya tidak pernah bisa menebak alasannya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengambil segel giok leluhur, dan pergi ke kota Tianya secara pribadi, pergi untuk melihat para tetua dari jalur utama keluarga Ye, dan tanyakan alasannya. Setelah jeda, dia melanjutkan, juga, pada tanggal 15 Agustus pertemuan klan akan diadakan, dan itu sudah kurang dari setengah bulan. Menurut aturan klan, jika saya tidak secara pribadi berpartisipasi di dalamnya,
itu sama dengan menyetujui pemilihan patriark baru, yang tidak baik. Suyi berkata, ini mungkin alasan mengapa kamu akan diburu di sepanjang jalan. Ye Tianku berkata dengan getir, saya berharap ini terjadi, jadi saya tidak berani menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke kota Tianya, karena takut dicegat di tengah jalan. Tapi aku tidak menyangka bahwa ketika aku berada di kapal harta karun Yunlo ini, putraku yang jahatlah yang membocorkan jejaknya. Omong-omong, dia sedih dan sedih. Suyi membelai dagunya dan berkata, kamu berkata, apakah tetua tertinggi ketiga, Ye Donghe, dalang dari masalah ini? Ye Tianku terdiam sejenak, lalu berkata, itu mungkin. Suyi tidak lagi memikirkannya. Untuk Suyi, sangat mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Cukup melihat siapa dalangnya saat pertemuan klan ular hantu digelar. Terkadang, semakin rumit, semakin Anda harus menyelesaikan kekacauan. Bagaimana denganmu, sebagai kaisar dari klan iblis pegar darah, mengapa kamu ingin berurusan dengan klan ular hantu? Dihasut oleh seorang pria besar di klan ular hantu? Suyi memandang wanita yang meringkuk dalam gaun hitam. Wanita bergaun hitam itu jelas sudah tenang. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara serak, klan hantu ular tidak bisa membuatku bekerja untuk mereka. Suyidun terkejut dan berkata, lalu siapa yang memerintahkanmu? Wanita berbaju hitam itu terdiam sejenak, dan berkata, meskipun saya tidak tahu siapa Daoi itu, tetapi saya ingin mengingatkan Daoi itu bahwa masalah klan ular hantu sangat terlibat, dan saya menyarankan Daois untuk segera hentikan. Jangan campur aduk, jika tidak, Anda akan terbunuh. Omong-omong, dia mengangkat wajahnya yang pucat dan berkata dengan tenang, ini bukan ancaman, tapi fakta. Ye Tianku dan Tu Yong merasa merinding di hati mereka, masalah serius apa yang harus melibatkan klan ular hantu, dan membuat kaisar klan monster burung darah mengeluarkan peringatan seperti itu? Suyi tampaknya menutup telinga, dan berkata dengan acuh tak acuh, jawab pertanyaanku. Wanita bergaun hitam itu tertegun sejenak, dan kemudian dia menertawakan dirinya sendiri, itu benar, apa gunanya mengingatkanku pada seorang jenderal yang kalah? Karena kamu harus mencampuradukannya, aku akan memberitahumu. Berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kali ini saya mengambil tindakan. Atas perintah Jiang Yingliu, keturunan keempat Liga Xuanjun, keturunan keempat Dewa Bima. Bagaimana mungkin dia? Ye Tianku benar-benar berubah warna. Jiang Yingliu. Suyi ingat bahwa ketika dia membersihkan Tao Qian Qiu di luar kota Ziluo, pihak lain mengatakan sesuatu. 306 tahun yang lalu, Fima mengirim 6 murid di bawah komandonya untuk datang ke alam baka bersama dengan seorang beku dari Daomen ke-6. Di antara mereka, Tao Qian Qiu, yang merupakan murid ketujuh Bimomon, memimpin kekuatan pengadilan pedang Senyu, salah satu dari 6 gerbang utama, dan ditempatkan di sekte Tianming. Jiang Yingliu, murid keempat Fima, memimpin kekuatan Xuan Huang Jiange, salah satu dari 6 gerbang besar, dan ditempatkan di klan ular hantu. Awalnya, ketika mendengar berita itu, Suyi mau tidak mau memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Karena dahulu kala, kekuatan utama di dunia bawah tahu bahwa Xiao Ye, yang lahir di klan ular hantu, memiliki persahabatan yang sangat dalam dengannya, Su Xuanjun. Tidak diragukan lagi, Vimalakirti juga menanyakan hal ini sebelum mengirim Jiang Yingliu untuk menjaga klan hantu dan ular. Tujuannya jelas, untuk mengetahui berita tentang diri Anda dari keluarga ular hantu. Dan sekarang, dengan perselisihan internal klan ular hantu, orang luar seperti Jiang Yingliu bahkan bergabung, dan menginstruksikan kaisar klan burung darah untuk memburu Ye Tianku. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa murid keempat, Bim, mendukung klan ular hantu untuk memilih patriark baru. Dan dia pasti punya rencana lain. Sepertinya kunci masalahnya terletak pada 4 segel giok leluhur dari klan ular hantu, atau posisi dari patriark klan ular hantu. Mata Suyi berkedip, dan dia dengan kasar menyimpulkan bahwa kunci badai klan ular hantu adalah. Sepertinya rekan-rekan Taois mengetahui penerus Dewa Bima, maka kalian harus tahu bahwa jika kalian terlibat dalam kekacauan ini, kalian tidak hanya akan menyinggung sebagian besar hantu dan ular, tetapi juga seperti berkelahi melawan Dewa Bima.
Ekspresi wanita berpakaian hitam itu menjadi semakin tenang. Sayangnya rekan-rekan Taois tidak ingin melihat konsekuensi seperti itu, kan? Sui tersenyum dan berkata, kamu salah. Salah satu tujuan perjalananku ke klan ular hantu kali ini adalah untuk menemukan Jiang Yingliu ini. Wanita bergaun hitam itu melebarkan matanya, seolah tak percaya. Bahkan tubuh Ye Tianku dan Tuyong membeku, dan mereka semua terkejut dengan kata-kata Sui. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.